Perkawinan satu suku bagi orang Minang sebagai perbuatan yang terlarang oleh adat. Sejauh manakah larangan perkawinan sesuku orang Minang? Pada umumnya memang banyak yang berpendirian bahwa perkawinan satu suku bagi orang Minang sebagai perbuatan yang terlarang oleh adat, sebagai suatu pengetahuan yang global saja. Walaupun dalam suatu perkawinan masyarakat Minang tak dapat adanya apa yang disebut dengan sumando rajo-rajo, yang maksudnya perkawinan sepasukuan itu boleh saja dilakukan apabila yang bersangkutan tidak sekaum sepasukuan, tidak sepandan sepakuburan, tidak sagolok sagadai, walaupun berada dalam satu payung pangulu adat. Karena di sementara tampek ditemukan adanya orang-orang yang satu pangulu adatnya, tapi terdiri dari berbagai perkauman dengan mamak kepala waris sendiri-sendiri, yang mungkin dahulunya sebagai pendatang baru di situ dan belum mungkin mendirikan payung pangulu tersendiri secara terpisah. Yang demikian bila dilakukan akan menyebabkan timbulnya kegoncangan intern pasukuan, namun dapat dipulihkan dengan melakukan asak suku, baik dengan membuat nama suku baru yang atau mendirikan pangulu adat tersendiri. Kasado itu secara prosedur adat salah bertimbang bertukar bahasa di dalam suatu mupakai negari. Ada dua kasus yang pernah terjadi pada bagi penyelesaian, penapik bagi penyelesaian, yaitu terjadi pelanggaran adat yang termasuk barik karena dua orang bersanak ibu secara diam-diam melarikan diri keluar daerah adat Minangkabau dan melaksanakan perkawinan di situ atau di sana. Dalam kasus itu, kedua peristiwa anak perempuannya kebetulan adalah satu-satunya anak di rumah itu. Dengan memperhatikan adagium salah batimbang, salah ke manusia minta maaf, salah ke Tuhan minta tobat, maka peristiwa itu haruslah dibawa ke rapatan adat dalam negari setelah lebih dulu dibicarakan dalam rapat kaum. Dengan memperhatikan pula bahawa menurut tinjauan agama, perkawinan demikian dibolehkan, boleh saja, maka orang tua dan kaum mereka haruslah membayar wang pemulihan adat atau wang dandu adat. Dan tindakan selanjutnya ialah mengeluarkan anggota kaum yang laki-laki dari kesatuan kaumnya berikut. Hak-haknya atas pusako tinggi atau rendah kaum, termasuk haknya menjadi mamak dan menyandang gelar saku kaumnya. Dan dengan demikian mupakai induk bakunya diterima ke dalam pasukuan bakunya dan tersebut tanpa hak kewarisan kaum bakunya. Atau sebagai penumpang, tindakan itu dilakukan karena secara hukum yang lebih tinggi dalam kurang agama dan negara, tutup kurang. Perkawinan mereka adalah sah sehingga tidak boleh dipasi. Ulang balik, sehingga tidak boleh dipasiakan. Hal seperti itu bukanlah peristiwa bak makan buah si malakamu, tetapi suatu peristiwa hukum yang disebut sebagai
pembenturan dua sistem hukum. Kalau kasusnya mirip dengan seorang mendapat panggilan menghadap dan ayah dan ibu secara serentak, yang oleh ajaran Islam haruslah mendahulukan panggilan sang ibu atau panggilan Pak Camat bersamaan waktunya dengan panggilan polisi sebagai aparat penyidik. Allah mengutamakan panggilan polisi berdasarkan undang-undang. Untuk mencegah kejadian pelanggaran adat kawin sesuku, itulah maka dalam adat Minangkabau sangat dipantangkan bergaul rapat tanpa pengertian antara laki-laki dan perempuan yang badun sana. Biasanya iko diajarkan oleh mama pada kemenakan-kemenakannya. Selain itu ibu bapaknya, dan konon itulah pula saboknya dahulu anak lelaki tidur atau lalok di surau kaum. Selain tempat belajar mengaji, adat istiadat dan pencak silat di pekarangan. Bagaimanapun dimaafkannya sepanjang adat, biasanya mereka yang kawin sepersukuan dekat indah akan betah yo menghuni negarinya. Sebab kurang dibawa orang sailia semudia, walaupun hukuman buang tidak dijatuhkan. Asak tungku, maksudnya asak tungku nak dapet batanam lado, asak suku nak dapet sumando manyumando. Ulang balik, asak tungku anak dapet batanam lado, asak suku nak dapet sumando manyumando. Memanglah diperkirakan sebagai talibun iseng bagi anak muda-muda Minangkabau masa lalu, tapi bukan tidak mungkin batua-batua suatu adigum adat yang memungkinkan berkembangnya banyak suku. Yang mulanya untuk memungkinkan dipecahkannya suku dalam upaya batagak gadang yang terpisah, baik karena batua-batua untuk bantuan tidak serumpun asal, ataupun karena suatu perselisihan yang tak terdamaikan. Ikolah yang disabui tatumbuak bidua dikelokkan, tatumbuak kato dipikirkan. Itu maksudnya. Ulang balik. Tatumbuak bidua dikelokkan, tatumbuak kato dipikirkan. Pokoknya tidak ada jalan buntu dalam adat Minangkabau. Bagaimana suku sekarang tetap ada, kecuali dalam identitas resmi menurut ukuran pemerintah. Lihat saja KTP, kartu tanda penduduk. Walaupun anda seorang penghulu adat, paling-paling di sini cuma tercantum gelar sako. Sedangkan gelar sako ternyata banyak yang sama dan pada orang yang berlainan suku. Kabarnya karena demikian model KTP seluruh Indonesia suatu keseragaman nasional. Tetapi menurut suatu metode penafsiran dalam ilmu hukum bahwa sepanjang sesuatu tidak tegas dilarang bukan berarti tidak boleh dilakukan. Tentu saja tidak adanya suku dalam KTP bukanlah untuk menghindarkan ribuan kawin sepersukuan, tetapi hanyalah karena penafsiran suatu ketentuan. Dan kalau memang tidak boleh, metode batak je dibuat seperti bisa diterapkan. Tulis saja misalnya Caniago, tulis Can, Tanjuang ditulis Tan belakang nama orang tu. Melayu di belakang nama orang tulis Malay, atau Jambak ditulis saja belakang nama orang tu Jam, supaya lebih ramai, bukan? Sayang untuk satu iko niniak mamak padu diam.
Kenapa? Yang sebaiknya pulangkan saja pada pemegang payung panji LKAM Sumatera Barat. Mungkinkah dikembalikan pada keadaan sebelum Cati bilang pandai? Nah, itulah.